Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi penonton semua. Perkenalkan, nama saya Septinal Hussein dengan NPM 33341900083, mahasiswa jurusan Teknik Metalurgi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Kimia Fisika dengan materi kesetimbangan kimia, yang akan berfokus pada diagram fasa biner dan diagram fasa Turner. Tujuan dari dibuatnya tugas ini diharapkan para pendengar serta saya pribadi mengerti dan mampu membaca diagram fasa biner dan diagram fasa Turner. Langsung saja kita lanjutkan. Pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas pada materi kesetimbangan kimia kali ini adalah fasa, diagram fasa biner, dan diagram fasa Turner. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu fasa. Yang pertama, pengertian fasa. Fasa merupakan sejumlah zat yang homogen baik secara kimia maupun fisika. Atau dapat juga dikatakan bahwa sebuah sistem yang homogen adalah suatu fasa. Secara umum, telah dikenal 3 kelompok fasa, yaitu fasa gas, fasa cair, dan fasa padat. Selanjutnya, perubahan fasa. Perubahan fasa adalah proses perubahan bentuk suatu zat menjadi bentuk lain. Salah satu penyebab perubahan fasa tersebut adalah kalor. Selanjutnya, perubahan fasa merupakan efek dari adanya salah satu sifat fisika zat, yaitu wujud. Sifat fisika zat sendiri ialah sifat yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah susunan zat, misalnya wujud, warna, kelarutan, daya hantar listrik, dan kemagnetan, titik rebur, dan titik didih. Berikut adalah gambar umum perubahan fasa. Dapat kita lihat, di sini adalah gambaran umum dari perubahan fasa. Sekarang, setelah kita tahu apa itu fasa serta apa itu perubahan fasa, selanjutnya kita masuk dalam diagram fasa. Baik, pengertian diagram fasa. Alam semesta secara umum terdiri dari 3 fasa, yaitu fasa padat atau solid, cair atau liquid, dan gas atau gas, yang dapat saling terhubung akibat pengaruh temperatur dan komposisi sistem yang tersusun di dalamnya. Ketiga fasa tersebut dapat digambarkan dalam suatu diagram fasa. Nah, diagram fasa adalah suatu grafik yang merupakan representasi tentang fasa-fasa yang ada dalam suatu material pada variasi temperatur, tekanan, dan komposisi. Diagram ini merupakan dasar pemahaman untuk semua operasi-operasi perlakuan panas. Pada umumnya, diagram fasa dibangun pada keadaan setimbang, atau kondisinya adalah pendinginan yang sangat lambat. Diagram ini dipakai untuk mengetahui dan prediksi banyak aspek terhadap sifat material. Setelah kita tahu pengertian dari diagram fasa, sekarang mari cari tahu apa kegunaan dari diagram fasa. Tentu saja, diagram fasa dapat digunakan untuk memudahkan memilih temperatur pemanasan yang sesuai untuk memilih setiap proses perlakuan panas, baik proses anneal normalizing maupun proses pengerasan. Informasi penting yang dapat diperoleh dari diagram fasa adalah, yang pertama, memperlihatkan fasa-fasa yang terjadi pada perbedaan komposisi dan temperatur di bawah kondisi pendinginan yang sangat lambat. Yang kedua, mengindikasikan kesetimbangan kelarutan pada satu unsur atau senyawa pada unsur lain. Yang ketiga, mengindikasikan pengaruh temperatur di mana suatu paduan di bawah kondisi kesetimbangan mulai membeku dan pada rentang temperatur tertentu pembekuan terjadi. Yang keempat, mengindikasikan temperatur di mana perbedaan fasa-fasa mulai mencair. Selanjutnya, kita tahu pengertian serta kegunaan dari diagram fasa. Kita masuk ke dalam macam-macam diagram fasa. Diagram fasa terbagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama, diagram fasa tunggal. Arti dari tunggal tersebut adalah diagram ini hanya memiliki satu komponen atau komposisi sama dengan aduan. Lalu yang kedua, diagram fasa biner yang memiliki 2 komponen unsur dan temperatur. Dan yang ketiga, ada diagram fasa Turner yang memiliki 3 komponen unsur dan temperatur. Sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu diagram fasa biner. Diagram fasa biner adalah diagram yang menggambarkan 2 jenis fasa dan menunjukkan sifat solubilitas timbal balik pada suhu tertentu dan tekanan yang sama. Diagram biner adalah diagram yang menunjukkan sistem 2 fasa dari 2 zat dalam campuran yang ditunjukkan oleh hubungan temperatur terhadap konsentrasi relatif zat. Dalam diagram fasa terdapat beberapa istilah, yaitu garis solidus adalah garis yang menunjukkan temperatur terendah di mana logam dalam keadaan cair atau temperatur di mana awal terjadinya pembekuan dari kondisi cair akibat proses pendinginan. Selanjutnya, garis liquidus.
Garis liquidus adalah garis yang menunjukkan temperatur tertinggi suatu logam dalam keadaan padat atau temperatur terendah di mana masih terdapat fasa cair. Berikut ini adalah contoh dari diagram fasa biner. Di sebelah sini ada diagram fasa CUAG dan di sini ada diagram fasa CUNI. Selanjutnya, membaca diagram fasa biner. Langsung saja, pada titik A menuju A2, sistem memasuki wilayah dua fase berlabel liquid plus beta. B padat, murni, mulai keluar larutan, dan cairan yang tersisa menjadi lebih kaya di A. Selanjutnya, pada titik A2 menuju A3, lebih banyak bentuk B padat dan jumlah padatan dan cairan relatif beberapa dalam kesetimbangan. Pada fase ini, cair lebih banyak di dalam A daripada sebelumnya, atau komposisi diberikan oleh B3, karena beberapa B telah disetor. Selanjutnya, pada titik A3 menuju A4, pada langkah akhir ini terdapat lebih sedikit cairan daripada A3, dan komposisinya diberikan ke E2, sebelum cair sekarang membeku untuk memberikan sistem dua fase murni B dan A murni. Setelah kita tahu cara membaca diagram fase biner, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kita tahu besar persentase suatu fasa pada bagian dua fasa? Untuk dapat mengetahui besar persentase, kita dapat menggunakan lever rule atau kaidah lengan. Langsung saja, apa itu kaidah lengan? Lever rule atau kaidah lengan adalah perhitungan yang digunakan untuk menghitung besar persentase suatu fasa pada bagian dua fasa pada diagram biner, dan mempunyai rumus seperti yang terdapat pada gambar. Untuk lebih memahami, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Baik, pada suhu 1250 derajat Celcius, antara fasa alfa A atau A dan liquid atau L di titik B memiliki persentase. Pertama diketahui CO adalah komposisi persentase nikel di titik B. Dan Ca adalah komposisi persentase nikel saat alfa A 100%. Cl adalah komposisi persentase nikel saat fasa liquid L 100%. Wl adalah fraksi liquid di titik B, dan Wa adalah fraksi alfa A di titik B. Selanjutnya, rumus umumnya adalah Wl sama dengan Ca dikurang Co dibagi Ca dikurang Cl dikali 100%. Kita lihat di gambar tersebut dapat kita estimasikan Ca sama dengan 42,5%, Cl adalah 31,5%, dan Co 35%. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Wl sama dengan 42,5 dikurang 35 dibagi 42,5 dikurang 31,5 dikali 100%. Hasilnya sama dengan 68%. Dan Wa sama dengan 100% dikurang 68 sama dengan 32%. Sehingga persentase fasa alfa adalah 30% dan liquid 68%. Setelah diagram fasa biner, sekarang kita lanjut ke diagram fasa Turner. Diagram Turner adalah diagram yang berbentuk segitiga sama sisi di mana sudut-sudutnya ditempati oleh komponen zat. Sisi-sisinya itu terbagi dalam ukuran yang menyatakan bagian 100% zat yang berada pada setiap sudutnya. Untuk menentukan letak titik dalam diagram segitiga yang menggambarkan jumlah kadar dari masing-masing komponen. Dapat kita lihat pada diagram fasa Turner ini, pada setiap titik sudut bernilai 100%. Artinya pada titik ini persentase kadar A itu 100%. Pada titik ini 90%, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, dan 0% kadar A. Begitupun dengan bagian sini. Di titik ini 100% kadar B. Pada garis ini 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, dan 0%. Begitupun dengan pada titik C, titik sudut ini 100% C, 90, 80, 70, 60,
50, dan seterusnya sampai 0%. Untuk lebih mengerti, mari kita masuk ke contoh soal. Baiklah, dari diagram terlihat di samping, pertanyaannya adalah berapa komposisi pada titik D? Mari kita cari tahu berapa komposisi A, B, dan C pada titik D. Pertama, mari kita cari tahu komposisi A di titik D dengan cara seperti sebelumnya. Mari kita hitung 100, 90, 80, 70, 60, 50. Berarti titik D mempunyai kadar A sebanyak 50%. Selanjutnya, untuk kadar B di titik D adalah, mari kita hitung, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, dan 20. Artinya, kadar B di titik D adalah 20%. Selanjutnya, berapakah kadar C di titik D? Mari kita hitung 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30. Kadar C di titik D adalah 30%. Maka dari itu, titik D adalah kedudukan sistem dengan komposisi 20% B, 30% C, dan 50% A. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmu yang terdapat di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang menonton video ini. Bila ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kritik dan saran yang membangun silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.